Apa hukum beli emas virtual Antam? Di butik emas Antam, kita bisa beli emas virtual. Jadi kita tidak beli fisik emasnya. Tapi kita menyerahkan uang ke butik emas sejumlah gram yang kita mau beli dengan harga di bawah fisik emas. Ada administrasinya per tahun. Bedanya dengan tabungan di bank, dia nilai rupiahnya mengikuti berat emas yang kita beli. Kelebihannya dia bisa diuangkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kita, tidak harus seluruhnya. Apakah diperbolehkan menurut hukum syar'i? Jawaban. Bagian dari syariat jual beli emas adalah harus dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum syair dengan gandum syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya sesuai yang kalian inginkan, asalkan tunai. Hadis riwayat Muslim nomor 2970. Anda bisa perhatikan kalimat terakhir. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya sesuai yang kalian inginkan, asalkan tunai. Ketika kita beli emas, berarti terjadi pertukaran uang dengan emas. Dan ini dua benda ribawi yang berbeda, namun satu kelompok. Dan dalam hadis di atas, Nabi SAW mensyaratkan harus dilakukan secara tunai. Kembali kepada kasus di atas. Ada dua pendekatan untuk kasus di atas. Pertama, membeli emas secara virtual, berarti membeli emas secara tidak tunai. Dalam arti, uangnya diserahkan sekarang, sementara emasnya belum ada, atau tertunda. Ketika transaksi ini dilakukan, berarti melanggar hadis Ubadah bin Samit di atas, dan itu termasuk bentuk riba nas'iyah. Malik bin Aus radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau pernah mendatangi kerumunan beberapa orang. Lalu aku sampaikan, siapa yang mau menukarkan dirhamnya? Ini, saya punya dinar. Di sana ada Thalhah bin Ubaidillah yang ketika itu berada di dekat Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Thalhah merespon, tunjukkan emasmu. Sini, saya bawa dulu. Jika nanti pembantuku datang, akan saya serahkan dirhamku. Mendengar ini, Umar langsung mengingatkan, tidak boleh seperti itu. Demi Allah, kamu harus serahkan perakmu sekarang, atau kamu kembalikan emas itu kepadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1586. Dalam kejadian di atas, Umar mengingkari praktek yang dilakukan sahabat Malik dengan sahabat Thalhah. Ketika mereka melakukan tukar-menukar emas dengan perak secara tidak tunai, di mana Malik bin Aus menyerahkan emasnya, sementara Thalhah menyerahkan peraknya setelah pembantunya datang. Ada penundaan di sana, dan itu dilarang. Kedua, hakikat transaksi ini adalah utang piutang, namun ada kelebihan. Misalnya, harga emas saat ini adalah 700.000 per gram. Lalu, Anda menyetorkan uang ke butik emas senilai 7 juta, sehingga dicatat telah memiliki emas 10 gram. 3 bulan berikutnya, harga emas 750.000 per gram. Lalu Anda setor lagi senilai 6 juta, sehingga tercatat membeli emas 8 gram. Total emas Anda 18 gram. Selang setahun, harga emas naik menjadi 18.000 per gram. Kemudian Anda mengambilnya dalam bentuk uang. Uang yang akan Anda terima adalah 14.400.000. Padahal yang Anda setorkan senilai 7 juta ditambah 6 juta
sama dengan 13 juta. Selisih yaitu 1.400.000 rupiah adalah riba utang piutang dan bukan selisih jual beli emas karena tidak ada emasnya. Demikian, wallahu alam.